ada seperti Tuhan Allah kita. Hanya Dialah satu-satunya. Mari kita memuji, menyembah, meninggikan Tuhan kita. Siapkan hati saudara. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah,
Ya Tuhan tidak pernah membiarkan kita larut dalam kesedihan. Dia sanggup merubah ratap kita menjadi tari-tarian. Amin. Mari kita menari buat Tuhan. Kau telah ubahkan tata
Kita berikan pujian kita, sorak-sorai kita bagi kemuliaan Tuhan Allah kita saja, yuk. Sebab Dia Tuhan yang berkuasa. Dia sanggup memulihkan kehidupan saya dan saudara. Bahkan Dia sanggup memulihkan setiap hati yang terluka. Maka serahkan setiap kekhawatiran, kesedihan saudara kepadanya. Haleluya. Pulihkan.
Terima kasih Bapa, Engkau sungguh Allah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh memasuki bulan yang baru, sukacita baru, berkat-berkat baru dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima penaburan benih firman Tuhan. Kalau ada kuasa gelapan yang masih ingin mengambil benih-benih tersebut, kami satukan hati, katakan bersama dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Jika saudara bergembira dan dalam keadaan tubuh yang sehat, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3. Haleluya. Sekaligus selamat yang menyaksikan melalui YouTube GKJ Family atau televisi First Media. Tuhan Yesus memberkati. Mulai hari ini saya untuk ibadah pagi memberikan sebuah judul khotbah yang seru, yang artinya adalah peperangan. Katakan bersama, peperangan. 2, 3. Peperangan, ya. Saudara tidak sadar setiap hari, setiap saat, saudara ini sebetulnya mengalami peperangan. Ayo kita angkat suara, baca dari Efesus 6, 11 dan 12. Mari. 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Peperangan yang saudara hadapi setiap hari dari skala yang paling kecil adalah melawan roh-roh jahat di udara, ya. Melawan roh-roh jahat di udara. Kemudian kuasa-kuasa dunia. Jadi sesudah roh-roh jahat skala terkecil, kuasa-kuasa dunia. Kemudian lebih tinggi lagi, penguasa-penguasa, ya, melawan penguasa-penguasa. Dan puncaknya pemerintah. Jadi iblis itu mempunyai struktur yang sama dengan kita. Kita ini kan ngambilnya dari Allah, ya, dari Allah menciptakan sistem pemerintahan. Iblis itu selalu ingin copy paste, tapi dalam hal yang jelek. Hati-hati saudara, ini dilawan oleh roh-roh yang jahat, oleh kuasa, penguasa dan pemerintah-pemerintah. Ini dasar ayat saya mengambil judul warfare. Yakobus 4 ayat yang pertama mengatakan, kalau saudara lihat, dari mana datang sengketa dan pertengkaran di antara kamu, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Nah, kata Inggrisnya ini berbeda. From whence come wars. Ini dia. Kalau di sini kan sengketa, wars di sini peperangan, ya. And fightings among you, come they not hence even of your lust that war. Keluar lagi di sini. Jadi bahasa Inggrisnya ada 2 kali keluar kata war. Kalau war itu perangnya. Kalau warfare ini strategi, teknik dan lain sebagainya. Makanya saya ambil judul bukan war tapi warfare.
Intinya peperangan datang dari hawa nafsu. Supaya saudara yang tidak mencatat bisa mengingat untuk periode-periode tertentu. Mari kita katakan bersama. Inti peperangan datang dari hawa nafsu. 2, 3. Inti peperangan datang dari hawa nafsu. Saya tidak bicara peperangan ini saya kasih skala rohani, tidak. Baik peperangan rohani maupun peperangan jasmani itu dari hawa nafsu. Kenapa Rusia menyerang Ukraina? Ya, karena dia ada hawa nafsu untuk mengalahkan, mengambil minyaknya dan lain sebagainya. Itu ada hawa nafsu yang membuat mereka melakukan peperangan. Awalnya ini dimulai dari Adam dan Hawa. Kita tahu, jadi kalau saudara yang tidak lulus sekolah minggu, Hawa kan digoda sama iblis. Allah bilang semua buah pohon di taman ini boleh kamu makan. Kamu yang kasih nama hewan-hewan. Jadi nama ular, gajah, biawak itu yang ngasih nama Adam dan Hawa. Tapi satu ini jangan. Ya. Kalau kita berpikir kenapa Allah kok sengaja ciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu dari awal Allah ingin melihat ciptaannya ini punya ketaatan atau tidak. Tidak mungkin ular, iblis masuk dalam ular. Jadi bukan ularnya yang menggoda Hawa. Iblis masuk dalam ular. Iblis itu bisa masuk dalam binatang, bisa masuk dalam manusia. Kita di Bali. Iblis itu bisa masuk dalam wujud binatang. Betul saudara? Betul? Ya, pengalaman mami saya almarhum banyak sekali. Ya. Pernah satu kali yang saya ingat, dia mau tidur, ya. Kok tumben dia balik bantalnya, ada ular di sana. Ular. Waktu kita tangkap sama papi saya tidak langsung dibunuh, dipukul saja ekornya. Tak. Nah, kalau ular itu punya kelemahan. Kalau saudara ketemu ular, percuma saudara mukul badannya. Ular saudara lindes, dia tidak mati. Kepala sama ekor. Ekor itu untuk membuat dia kayak ditotok begitu, ya. Lalu dirobek pinggirnya. Karena tahu papi saya dan mami saya, ini ular bukan ular yang sedang kedinginan karena hujan. Jadi dia sembunyi di balik bantal, tidak. Tapi ini jadi-jadian. Iblis masuk dalam bentuk ular. Potong gini, keluar kakinya. Sini juga 4 kakinya. Ya. Aslinya ular itu ada kakinya. Kok saya bisa ngomong gitu? Loh, firman Tuhan yang bilang, kamu akan berjalan dengan perutmu. Ularnya juga ikut dikutuk, jadi kakinya ndelesep masuk. Makanya orang-orang yang kerasukan setan, saya beberapa kali melihat, jemaat kita juga ada. Dia menjelmanya itu menjadi ular, seringnya. Jarang yang menjelma menjadi burung beo, jarang. Ular, ngosek gini. Secara kalau dia sadar, dia suruh gitu-gitu seperti ular enggak bisa. Tapi karena kerasukan iblis, bisa. Penyanyi dangdut terkenal siapapun juga enggak bisa nari ular seperti dia. Kalau dirasuk setan, bisa masuk di bawahnya kursi ini. Ya, oke, tegang toh semuanya. Langsung diem. Diego, matiin nasi yang sana satu. Digoda setiap hari.
lama-lama Hawa itu pertamanya cuek. Karena digoda, timbullah hawa nafsu kepingin. Pasti buahnya itu merangsang, kalau buahnya hitam jelek dia enggak tertarik. Kan digambarkan seperti apel kan begitu, apel yang merah. Kalau apelnya bosok enggak mau Hawa. Kalau saya jadi Hawa mungkin saya digoda dengan apa saudara? Durian. Itu hawa nafsunya timbul. Perang ini dari kata Ibrani milcamah. Milcamah itu mengalahkan, memakan atau beri makan. Dan dari kata Yunani, polemos, artinya menyibukkan diri. Itu kata perang, Ibrani dan Yunani. Sehingga saya menyimpulkan peperangan terjadi karena menyibukkan diri untuk makan. Nah, makan ini saya kategorikan memuaskan diri, kan betul toh? Kalau saudara lapar, saudara makan, memuaskan diri dari lapar, kan begitu. Jadi saudara jangan mengatakan, kok enggak ada memuaskan dirinya? Iya, kita kan bisa pakai logika. Peperangan itu terjadi karena menyibukkan diri untuk memuaskan diri. Perang secara jasmani, secara duniawi, perang dagang, dan lain sebagainya, perang antar tetangga juga. Ya. Dulu kita punya jemaat di sini, saya besuk ke rumahnya, dia bilang tetangganya dia ini agak gini, ya, bukan gini. Tapi sudah gini dia. Nah ini ada perbedaan, saudara. Kalau hormat begini dengan begini itu beda. Ya kalau gini normal, kalau gini sudah benar-benar sedeng. Ya, dia kalau hormatnya gini sedeng dia. Jadi bisa tiba-tiba dia bawa sabit, bawa parang, marah-marah di depan rumahnya. Tidak ada apa-apa, tidak ada. Tiba-tiba aja dia dimasukin setan, terus dia marah-marah begitu. Nah ini bolak-balik seperti itu. Saya bilang, laporkan polisi saja. Ya. Nah repot, kalau laporkan polisi pas dia kumat, polisinya datang, dia kumatnya hilang. Kan polisi mana yang gila? Tidak ada, dia biasa-biasa saja. Nah, saya bilang, badannya besar atau enggak? Biasa, lebih besar ini anaknya lebih besar. Pukulan saja, saya bilang itu ya. Nanti pukul urusan polisi. Nah pendetanya kok ngajari mukul itu loh. Nanti urusan polisi. Didiamkan aja ya. Ya sudah, kita doakan saja. Gimana kelanjutannya? Ya enggak tahu saya, dia sudah keluar dari gereja. Seperti tadi saya sudah singgung, Hawa itu membujuk-bujuk iblis, membujuk-bujuk Hawa supaya dipuaskan hawa nafsunya. Hawa nafsu kepingin makan buah dan hawa nafsu untuk menjadi seperti Allah. Sebab ularnya ini ngomong, ya ular mana bisa ngomong kan enggak bisa. Jadi jelas-jelas iblis masuk dalam bentuk ular, dalam ular itu. Yang diomongkan Allah itu enggak begitu ya. Pokoknya itu taktik iblis, suka membodohi saudara, memutarbalikkan kebenaran. Bukan seperti itu, demikian juga kalau saya dengar firman Tuhan. Nanti kalau ada suara, enggak seperti itu, logikanya saudara mesti tengking dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kita sekarang sedang mendengarkan berita firman Tuhan. Amin. Ya, musuh manusia yang terberat adalah hawa nafsu, benar. Akibat daripada dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Buktinya,
langsung Allah ini nyari. Dia panggil, Adam, Hawa. Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Sembunyi. Sebelumnya apakah sembunyi? Oh tidak, ngapain mereka main sembunyi-sembunyian sama Allah? Dimanapun, kapanpun dipanggil, mereka I am ready. Saya di sini, saya sudah siap. Kali ini dia sembunyi. Sembunyi itu kan artinya sudah terputus hubungan. Dan akhirnya manusia diusir. Itu secara fisik, tetapi celakanya secara roh. Mati. Sehingga manusia bisa mengalami yang namanya kematian. Dulu Adam dan Hawa diciptakan tidak bisa mati. Karena dia memakai tubuh yang nanti kita akan pakai dalam kerajaan 1000 tahun damai. Sejak jatuh dalam dosa, semuanya hilang. Tubuhnya merasa malu. Dia tahu, loh aku kok bugil. Jiwanya merasa salah. Karena tidak taat. Rohnya putus. Allah tidak tutup mata. Dia mengasihi manusia. Dia kirimkan nabi-nabi. Nabi-nabinya dilecehkan, dibunuh, tidak dianggap. Akhirnya dia kirimkan anaknya yang tunggal yang datang sebagai, coba saya kasih warna yang lain, roti hidup. Apa gunanya saudara makan? Supaya saudara hidup. Betul? Saya mau tanya, yang benar gimana? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Makan untuk hidup. Yesus datang sebagai roti hidup. Nanti ya, kata roti hidup ini bukan karangan saya. Tetapi ada di dalam Yohanes 6, 48 sampai 51. Ini ya, saya tunjukkan dulu Efesus 2 ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Yang mati ini bukan rohnya, bukan tubuh saudara. Roh saudara mati. Begitu Adam melanggar dan Hawa melanggar perintah Allah, rohnya mati. Roh mati hubungan dengan roh Tuhan terputus dong. Ya, kalau misalnya ada di antara saudara sini tiba-tiba mati di tempat ini, ya saudara dengan kami sudah tidak bisa connect. Betul kan? Saya ngomong apa mana bisa dengar kalau sudah mati, terputus. Dan ini Yohanes 6, 48 sampai 51. Ya. 51-nya di sini. Mari dibacakan. Kayak ini gini dulu. Akulah roti hidup. Nah, ulangi ya. Akulah roti hidup, gitu loh. Jadi mantep. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jika seorang makan dari roti, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Amin. Karena dia bolak-balik ngomong roti, jadi dia ingat bahwa orang tuanya adalah pembuat roti. Makanya kesel dia kepingin makan roti. Jelas ya? Akulah roti hidup. Itu saya ambil kata roti hidup, ada dasarnya. Coba kita lihat. Bukan mana yang menyelamatkan. Karena nenek moyang orang Israel itu makan mana dan mati. Maksudnya
Bukan habis makan mana lalu mati, bukan. Tetap mereka umur berapapun mati. Nah, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selamanya. Maksudnya hidup selamanya bukan jasmani, bukan tubuh, bukan. Rohnya. Haleluya. Rohnya. Kapan saudara makan roti hidup? Itu loh. Nanti kita kebetulan ada perjamuan kudus. Saudara makan roti, perjamuan ibarat saudara makan, ini dia, daging Tuhan. Sebab dia dipecah-pecahkan untuk kita. Loh Pak, kok Pak gambarkan ini dengan Alkitab? Roti itu dimakan setiap hari. Ini zamannya waktu ditulis zamannya Israel. Jadi sudah jangan mau ganti dengan rice, nasi. Oh tidak, mereka kan makannya roti. Kalau Yesusnya lahir di Indonesia jadi rice, nasi, sego. Tahu sego? Sego itu artinya iso raiso. Nah. Kok setiap hari? Ya, tiap hari baca Alkitab. Meja roti 66. 66 itu 66 jumlah kitab dan Injil dan surat dalam Alkitab. Setiap hari saudara mesti makan. Karena itu firman Tuhan juga roti hidup juga digambarkan dengan Alkitab. Tepukan yang pertama supaya enggak ngantuk karena ini dingin. Tadi pagi hujan, tepuk yang keras. Kamu baca Alkitab setiap hari enggak? Wih, di sana ada yang dendam. Bagus. Berikutnya, mengapa melakukan peperangan? Tentu ada alasannya. Ya, alasannya itu hanya dua. Peperangan yang pertama, melakukan peperangan untuk mempertahankan. Ada yang ngikuti berita, saya mau tanya, Rusia yang nyerang Ukraina duluan, atau Ukraina yang menyerang Rusia duluan? Yang mana yang betul, saudara? Yang mana? Oke, Arab menyerang Rusia, itu yang betul. Gak ada yang jawab. Rusia menyerang duluan. Waktu Ukraina diserang, mereka membalas atau tidak? Balas sampai sekarang. Kenapa mereka membalas? Untuk mempertahankan, sebab itu diserang. Israel bombardir Iran. Iran balas enggak? Balas. Tujuan utamanya bukan untuk membalas, bukan. Untuk mempertahankan. Kalau mereka tidak membalas akan dibombardir terus. 1 Timotius 6 ayat 20a, saya bacakan. Saudara akan terkejut dengan arti ayat ini. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Ayat ini berbicara kepada setiap dari saudara, ganti nama Timotius dengan nama saudara. Hai John Paul, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepada saya. Ganti dengan nama saudara. Oke, itu simpen dulu. Kata pelihara ini dari kata Yunani pulaso, yang artinya to guard, keep watch, jaga, pertahankan, ya, jaga dan perhatikan dengan sesama, keep watch, perhatikan. Oke, terus kok bisa nyambung dengan ini Pak, mempertahankan dengan to guard ini, ya, pelihara. Kata aslinya artinya to guard. Ya. Hai Timotius,
jaga, deloken baik-baik, lihat baik-baik apa yang telah dipercayakan kepada saudara. Apa hubungannya dengan mempertahankan? Julius, tolong. Ini jam, bukan jam murahan. Saya mau pergi. Ya. Ini tolong pelihara. Kalau ngomong jam dipelihara, tidak enak. Jaga. Deloken baik-baik. Lihat, keep watch. Lihat baik-baik. Oke, saya pergi. Kemudian ada perusuh ngadep depan supaya kelihatan gantengnya. Perusuh siapa? David perusuhnya. Supaya tahu sudah dicabut atau belum itu. Jalannya agak naik sedikit ya. Nah, ingin merebut itu silakan. Silakan. Ini artinya apa saudara? Ngerti? Ya, balik no jamnya sudah. Apa yang dipertahankan? Segala benih rohani dan talenta. Lek, mana jamku? Ini dia jawab. Tadi kita sudah baca Efesus 6 ya. Peperangan saudara ini bukan melawan orang tua, mertua, kakak adik, tetangga, tidak. Bahkan di awal tadi saya katakan nanti lagi 2 bulan daftarkan tetangga saudara karena mau diundang sama Pak Pohok, betul kan? Peperangan saudara ini melawan roh jahat, penguasa, kuasa pemerintah. Apa yang harus saudara pertahankan dari roh jahat ini? Ini loh. Saat ini saudara sedang menerima benih rohani. Yakin katakan amin. Amin. Pertahankan. Karena iblis ingin curi. Kenapa? Kalau benih ini jatuh di hati saudara yang baik, dia bertumbuh, berakar, itu senjata untuk melawan iblis. Iblis semakin tidak berdaya melawan saudara. Satu orang kita mesti yakin punya satu malaikat yang menjaga saudara. Haleluya. Kalau ngomong haleluya berarti iya, kalau tidak malaikatnya pergi loh, benar. Sebab dia tidak kau akui kan begitu. Dan ingat, satu orang juga punya satu iblis untuk menjatuhkan saudara. Jangan cuma gembira karena saudara punya malaikat. Tiap orang punya satu iblis untuk menjatuhkan saudara. Dan baca, iblis itu suka ngajak temannya. Makanya ada orang yang jahatnya itu bisa sampai 10. Karena dia ngajak temannya 9 jadi 10. Tanya pelan-pelan sama sebelah saudara, pelan-pelan saja. Omong-omong iblismu ono piro? Pos tanya sebelahmu. Omong-omong iblismu ono piro? 5.000 legion. Banyak. Ya, betul. Di mana sekarang iblisnya saudara? Di depan. Untuk apa di depan? Nunggu jemputan. Fosa ngantar anaknya ke sekolah, tinggal toh. Nanti kalau anaknya mau pulang, ditungguin enggak ada. Itu ibu-ibu bapak-bapak nunggu.
Nunggu apa? Nunggu jemputan. Seandainya saudara datang ke gereja ini, iblis yang nunggu saudara itu ada 5. Pastikan waktu saudara pulang hanya cuma 1. Kok enggak 0 Pak? Enggak bisa. Karena itu tugasnya dia. Nanti yang mana yang menang? Ya tergantung saudara tuh. Kan kita tahu cerita anjing putih, anjing hitam. Diadu mana yang menang? Ya tergantung. Kalau anjing hitam yang dikasih makan lebih banyak, anjing putihnya sedikit, ya kalah anjing putihnya. Kalah malaikat Tuhannya. Kalau saudara terus-menerus melakukan hal yang tidak Tuhan sukai, itu saudara memberi makan malaikat iblis lebih tepatnya. Lebih banyak, dia lebih besar, dia mengalahkan malaikat Tuhan saudara. Oh bisa kalah Pak? Siapa bilang enggak bisa? Doa Daniel ini tidak dijawab 21 hari. Karena yang ngelawan itu kalah. Sampai hanya Mikael turun, sikat malaikat iblisnya, datanglah jawaban doanya itu. Kan begitu di Daniel. Kalau saudara baca Alkitab, perbaiki hidup saudara, makin benar di hadapan Tuhan. Itu saudara ngasih makan malaikat Tuhan lebih banyak, istilah. Kalah malaikat iblisnya. Makin lama pangkatnya malaikat Tuhannya saudara ini makin besar. Perhatikan. Pertama mungkin saudara dikasih malaikat menjaga saudara pangkat kopral. Saudara makin hidup benar di hadapan Tuhan, saudara makin naik tingkatan rohaninya saudara. Si kopral ini diganti sama sersan. Lebih tinggi lagi jabatan saudara, sersan ini diganti kapten, mayor. Kalau saudara punya ajudan mayor, jangan main-main. Presiden Indonesia, ajudannya pangkatnya apa saudara? Letnan Kolonel. Tadi itu loh, letkol, dinaikkan dari mayor. Berarti ajudan paling tinggi apa? Letnan Kolonel. Harusnya sih kolonel ya. Tapi Prabowo sudah cocok sama Teddy. Soalnya masanya Kolonel Robi dipanggil dia enggak mau. Kalau ajudan saudara, malaikat Tuhan saudara pangkatnya tinggi, saudara enggak usah khawatir. Amin. Amin. Kalau saudara masuk tempat gelap, ke kuburan, ke kamar mayat, dredeg. Dredeg itu apa Pak? Iso, ora iso, kudu iso. Keluar keringat, ngelihat film horor, sembunyi di bawah selimut sambil ngintip-ngintip begini. Ngapain nonton? Betul enggak? Ngapain nonton? Matiin aja. Penasaran Pak? Sambil ngintip. Berarti malaikat Tuhanmu pangkatnya catam. Apa catam? Calon tamtama. Ya lihat. Calon tamtama itu belum jadi militer sama sekali, masih calon tamtama. Loh Pak Jun kok bisa tahu istilah-istilah? Saya ini kan kolonel, saudara. Kompleks tentara ini. Sekarang ini, saudara mengalami peperangan, nanti waktu pulang. Yang nunggu jemputan itu mau ngambil benih rohani saudara. Makanya tidak heran ada orang yang pulang gereja berkelahi. Ribut, kenapa? Iblisnya menang. Benihnya sudah diambil, kalau sudah ribut, bertengkar, hilang tau damai sejahteranya. Masa masih ingat khotbah saya? Pulaso, yang diingat adalah pusar. Bukan pulaso, pusar. Karena apa? Sudah diambil benihnya. Saudara masih mempertahankan. Yang kedua yang harus saudara pertahankan ini loh. Saya bersyukur jemaat Tuhan yang saya gembalakan ini punya daya juang yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk saudara. Tepuk tangan dong ya. Ya. Tetap setia.
pelayan perjamuan, LCC, paduan suara. Paduan suara itu misalnya. Saya ngomong sama Bu Mevi tolong mulai bulan depan jangan ikut paduan suara lagi. Karena sudah gimana itu. Saya percaya, yakin dan percaya. Bu Mevi, Pak Pok, anak-anaknya keluar dari gereja. Saya enggak di GKJ bisa diubung, masih dipakai tenaga saya. Kalau enggak ngerti ya sudah, ya lewat sudah begitu saja. Dengarkan lagi baik-baik, kenapa kok ketawa? Saya ngomong sama Neni, Nen kamu udah gak bisa jadi WL lagi. Keluar Saopet, Tirsa, Ruben dan kembarannya yang gak pernah dibawa ke gereja, keluar dari gereja. Neni akan bilang, saya gak dipakai di GKJ, di depan itu saya dipakai. Ya, talenta saudara, tapi ada juga yang talentanya dibuang. Beberapa televisi ini punya kemampuan menyanyi yang luar biasa loh. Tapi kenapa enggak mau ikut paduan suara? Kok tahu Pak Jondo, saya kalau pembukaan kan lewat-lewat sambil ngatur sound, saya dengan, sebelah saya suaranya luar biasa ini. Salah satunya Pak Anggi kalau nyanyi, wah biasa. Coba lihat, kayak Pak Sarya ini menggunakan talentanya. Setiap ada acara, ulang tahun atau pernikahan selalu ada suara Pak Sarya. Rini Nawi kawin, Asarya nyanyi. Ongki kawin, Asarya nyanyi. Ongki, mana Ongki? Ya, kau duduk sana, kamu mesti duduk sini. Kamu udah ngasih angpau sama Pak Sarya waktu itu, saya nggak tahu. Ada dia dapat angpau? Kasih dia Ongki. Ya. Ini contoh menggunakan. Itu Pak Anggi itu. Wow, tidak mau naik paduan suara. Ada sering yang pinter main musik ngomong sama saya. Pak, saya bisa main musik. Apa? Nanti kita coba. Kalau bisa pelayanan. Talenta jangan disembunyikan. Jangan disembunyikan. Haleluya. Haleluya. Itu seperti naruh pelita di bawah itu loh. Ditaruh di bawahnya kasur. Talenta sudah tunjukkan. Yang lucu itu kalau pas SMS. Ya Bu Nini, talenta mau melayani apa? Masak. Buktikan dulu, kirimin gue dulu makanan. Saya juga bisa masak. Masak apa? Telur ya. Ceplok jatuh telurnya yang dimasukkan kulitnya begitu. Peperangan yang kedua ini untuk merebut. Nah, ada yang merebut, ada yang mempertahankan kan begitu. Waktu kita dulu scam di Bedugul itu ya, enggak tahu siapa yang dengan saya, grup saya Pak David ya, saya rasa ya. Kita akan main kayak 10 orang saling pegangan begini, sana 10 orang. Masing-masing harus bisa merebut yang paling belakang kan begitu kan. Nah yang satu ini ingin ngambil yang paling belakang, yang grup satunya mempertahankan. Itu peperangan. Yosua 5:12 FNI. Kalau dia tidak baca nanti tambah lemes. Ulangi ya. Jangan ini lalu. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Amin. Kenapa kok orang Israel tidak makan mana lagi? Karena mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Gimana bisa makan yang dihasilkan tanah Kanaan kalau dia tidak merebut tanah itu dulu? Kan begitu logikanya. Dia orang Israel harus merebut dulu tanah Kanaan, baru bisa makan hasilnya. Belanda harus mengalahkan dulu Indonesia, baru hasil bumi Indonesia ini bisa diekspor ke Belanda oleh VOC. Peperangan yang kedua tujuannya untuk merebut. Saudara, apa yang saudara rebut dari roh-roh jahat di udara?
yang sudah mereka ambil dari saudara. Ya. Yang sudah roh jahat itu ambil dari saudara, apa? Banyak toh. Waktu saudara yang, saya kan pernah redeeming your time, redeeming the time. Waktu saudara sekarang rebut, gunakan dengan lebih baik. Apalagi, ya waktu-waktu saudara nggak baca Alkitab itu loh. Sekarang rebut, artinya apa? Mulai sekarang konsisten membaca Alkitab. Yang saudara malas cancel, rebut. Ini bulan kemerdekaan, aku juga harus merdeka dari kuasa kegelapan. Merdeka! Sana bukan PDIP, yang sini PDIP. Ketahuan sudah kau PPP ya. Kenapa saya bilang PDIP? Ya, di situ ada satu yang pakai baju merah. Siapa itu? Ana. Di sini ada yang pakai baju merah. Itu siapa anggotanya? Adit, ya, Pak Budi. Di sini merah. Jelly. Di sini merah. Pak Fendi. Lihat tuh. Tidak ada yang merah sana, makanya PPP ya. Kenapa kita harus berperang? Kita harus berperang karena saudara ini anggota kerajaan. Katakan bersama. Saya harus berperang karena saya anggota kerajaan. 2, 3. Ya, haleluya. Seru nih Pak khotbahnya. Memang seru. Ya. Tapi keseruan ini terpaksa saya akhiri lebih cepat. Karena kita ada perjamuan dan kita akan mendengarkan seseorang yang akan bicara. Tuhan Yesus memberkati. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari saya undang para pelayan Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Terima kasih ya Bapak, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih firman-Mu telah akan menjadi bekal untuk kehidupan kami ya Bapak. Ajarkan kami untuk kami dapat menekan hawa nafsu kami, agar kami dapat menghindari peperangan-peperangan yang negatif mulai dari diri kami sendiri ya Bapak. Kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu untuk kami dapat selalu kuat dalam peperangan-peperangan yang positif untuk rohani kami ya Bapa. Biarlah kami dapat menjaga iman kami, menjaga talenta yang telah Engkau berikan bagi kami ya Bapa. Terlebih lagi kami dapat mengembangkan talenta yang telah Engkau berikan bagi kami. Tuhan, Engkau sertai juga bagi Pak John dan juga sekeluarga ya Bapa. Engkau yang memakainya dalam setiap pelayanan pemberitaan firman-Mu lebih hebat lagi ya Bapa.
Engkau limpahkan kesehatan baginya dan juga keluarganya ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan bagi pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani dalam perjamuan kudus pada saat ini ya Bapa. Engkau juga yang menguduskan kami, memampukan kami. Engkau yang menyucikan kami, layakkan kami di hadapan Engkau untuk menerima tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, silakan. Haleluya. Engkau ada bersamaku. Di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Mari kita berdiri bersama. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah anugerah-Mu. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah
Bapa bagiku. Sembah Tuhan sebelum memakai tubuh dan darahnya. Bawa rohmu kepada Tuhan. Engkau yang memberi pertolongan, Engkau yang memberi pertolongan dalam hidup kami. Haleluya. Uratala wala mala wala la 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 iriketelele me arala mala masi urele le 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 arala wala la 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 uriketele me le 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 le. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengan tangan kanan kita angkat roti lebih tinggi daripada kepala. Malam itu Yesus berpesan, setiap kali engkau memakai, ingatlah akan kasihku kepadamu. Ingat akan kasih Tuhan sepanjang bulan-bulan sebelumnya yang berlaku dalam hidup saudara. Yang mengingat-ingat itu, percayalah bulan ini Tuhan memberkati hidup saudara. Bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan dan jadi berkat. Haleluya. Kita angkat cawan berisi anggur dengan tangan kanan lebih tinggi daripada kepala. Engkau yang membutuhkan pertolongan, kesembuhan, jamahan dalam setiap masalahmu. Dekatkan cawan itu ke salib Kristus. Ambil setiap tetesan darahnya dan percayalah yang kau akan pakai bukan sekedar anggur, tetapi yang percaya dan beriman itu darah Kristus. Bukankah cawan yang kita angkat dan mintakan berkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum dan jadi berkat dalam hidup saudara. Haleluya. Mari angkat kedua tangan, ucapkan syukur. Terima kasih. Semua mengucap syukur. Mari angkat saudara-saudara. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia, untuk perlindungan, untuk penebusan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan perkenankan kami kembali untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami tahu kami telah dikuatkan untuk menghadapi setiap peperangan. Pagi hari ini Tuhan kami telah menerima firman-Mu sebagai bibit yang telah Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Biar kami mau mempertahankan firman Tuhan ini dalam hidup kami untuk merebut apa yang kurang dari dalam hidup kami sebelumnya. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa kami manusia yang penuh dan kelemahan. Tetapi kami percaya kepada Engkau yang memberi kekuatan, memberi perlindungan kepada kami. Tuhan, hari-hari ke depan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kami tahu Tuhan ada bersama kami sentiasa, yang akan memberi pertolongan bagi kami. Terima kasih buat tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah membagikan firman-Mu, berkat firman-Mu kepada kami semua Tuhan. Engkau juga mau sempurnakan Tuhan hidupnya, agar dia dapat terus menjadi alat di tangan-Mu yang akan membantu menolong banyak jiwa datang kepadamu Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengangkat kedua tangan,
mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap penataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga terbuka, Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang baru di dalam bulan yang baru ini. Terima kasih Bapa memberkati persembahan yang sudah diberikan anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Tangan-tangan yang memberikan persembahan kudus mereka menggenapi perjanjian dengan Engkau. Sebaliknya pasti janji-janji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa digenapkan juga dalam kehidupan saudara. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami terima berkat